Ustadz, setiap manusia pasti ada yang dilahirkan tidak sempurna, baik secara fisik maupun secara akal. Kalau secara akal, ada orang yang kecerdasannya di bawah rata-rata atau biasa disebut dengan tunagrahita. Dengan demikian, untuk mengenali Allah pasti akan sulit. Jadi bisa dibilang karena ditakdirkan memiliki kecerdasan kurang, maka tidak bisa mengenali Allah. Untuk itu mohon pencerahannya. Pertama, terkait dengan takdir ini, maka hati kita harus bening sekali ya, harus betul-betul bening untuk bisa ikhlas menerima takdir dari Allah, termasuk anak yang terlahir tunagrahita tadi. Padahal ketika di alam kandungan, ibunya ketika mengandung, usahanya juga sudah dilakukan dengan penuh maksimal. Kontrol rutin ke dokter, makan makanan yang bergizi, bervitamin dan lain sebagainya, dengan tujuan agar ibu dan anaknya nanti ketika lahir sehat. Itu yang diinginkan oleh manusia. Namun Allah ternyata berkehendak lain. Ketika lahir tunagrahita, bukan hanya tunagrahita ya, mohon maaf, nuwun sewu ya, banyak pula yang terlahir dalam keadaan, mohon maaf sekali, dalam keadaan tidak sempurna, alias cacat, baik cacat fisik maupun cacat mental. Bayi yang terlahir tadi dengan keadaan seperti itu takdir mubrom ya. Kita tidak bisa merubah. Apakah Allah akan melahirkan seorang anak dalam keadaan melihat matanya atau dalam keadaan buta? Itu kehendak Allah dan Allah Maha mengetahui itu. Nah, itu pilihan dari Allah. Yang namanya pilihan dari Allah pasti baiknya bagi hamba yang mengimaninya. Maka terkait menerima takdir Allah yang seperti ini butuh hati yang bening. Jangan dilandasi dengan nafsu. Butuh yang bening. Oh, ternyata lahir tunagrahita. Nah, banyak kebaikan yang ternyata Allah sudah siapkan. Oh, dengan anak saya lahir tunagrahita, saya lebih bisa fokus memperhatikan anak saya, memberikan pendidikan yang lebih baik, mendampinginya dengan yang lebih santun, lebih lemah lembut lagi. Banyak kebaikan yang Allah siapkan pada anak ini, agar saya bisa berbuat kebaikan dalam mendidik dan mengajar anak-anak saya yang tunagrahita. Namun kalau menerima takdir seperti ini dilandasi nafsu, nanti akan kufur. Akan kufur. Maka seolah-olah Allah ya menyengsarakan dirinya, maka akan kufur nikmat. Lah bagaimana yang tunagrahita kurang bisa maksimal membaca? Coba diingat kembali itu. Yang dibutuhkan untuk mengenal Allah itu tidak hanya pendengaran, penglihatan yang sempurna. Itu hanya wasilah saja dan bukan yang utama. Yang utama apa? Yaitu qalbun. Selama itu tunagrahita, tunanetra, bahkan nuwun sewu sudah tunanetra, tunarungu, asal nuraninya tidak buta, itu tetap bisa mengenal Allah. Coba diingat kembali Al-Hajj itu ayat 46. Surat Al-Hajj nomor surat 22 ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati
yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Apa manfaatnya kalau mata melihat namun tidak bisa paham ketika melihat tanda-tanda kebesaran Allah, baik yang kauniyah maupun ayat-ayat qauliyah? Matanya bisa membaca ayat-ayat Allah, matanya bisa membaca hadis-hadis Rasulullah, namun mata hati yang ada di dalam dada buta, tersumbat, tertutup, sehingga tidak paham apa yang dibaca dan dilihat oleh mata yang di kepala dari ayat-ayat Allah, dari hadis-hadis Nabi, dari hamparan ayat-ayat kauniyah yang ada di sekitarnya. Dia bisa melihat dengan matanya, namun mata hatinya buta, sehingga tidak bisa mengenal Allah. Maka tidak ada manfaatnya. Mata di kepala bisa melihat, namun mata di dalam hati ternyata tersumbat, tertutup, buta. Mata di kepala melihat, bisa membaca ayat-ayat Allah, bisa membaca hadis-hadis Rasulullah, namun matanya buta, mata hatinya buta, sehingga tidak bisa memahami apa yang dibaca oleh matanya, sehingga tidak bisa memahami apa yang didengar oleh telinganya dari kebenaran ayat-ayat Allah dan kebaikan tuntunan Rasulullah. Hatinya buta, mata hatinya. Kalau mata hati buta, tidak bisa paham, sekalipun mata di kepala melihat. Kalau tidak paham, bagaimana mau mengamalkan? Sekalipun melihat, sekalipun mendengar, namun tidak paham, bagaimana mau mengenal Allah? Ya, matanya bisa melihat, membaca Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Afalam yasirru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Kenapa mereka tidak berjalan di muka bumi ini, sehingga dengan hatinya yang Allah berikan, mata hatinya bisa digunakan untuk merenungi tanda-tanda kebesaran Allah. Semua tanda kebesaran Allah ada di sekitaran kita, terhampar begitu nyata. Bagi mata normal bisa melihat. Jangankan yang ada di kanan, kiri, depan, belakang kita, atas, bawah kita. Apa yang melekat pada diri kita pun sebetulnya kita bisa merasakan. Bagi mata hati yang melihat, bisa merasakan, bisa mengenal Allah. Sekalipun mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, namun mata hati masih terbuka, sebetulnya kita merasakan kehadiran Allah, mengenal Allah. Apa yang melekat pada kita? Contoh, mata di kepala buta, telinga tidak mendengar, namun kita bisa bernafas. Coba, Allah tidak tentukan, artinya kadar oksigen yang berapa yang harus kita hirup bukan kita yang menentukan, tetapi Allah. Tanpa kita sadar, ternyata oksigen yang dengan bebas Allah sediakan bisa kita hirup kapanpun dan dimanapun juga. Bagi yang mata hatinya melihat, itu bisa mengenal Allah. Bisa mengenal Allah. Karena hati ini untuk merenung, untuk berpikir. Kenapa di sini saya duduk di sini juga tetap bisa menghirup oksigen? Oksigen tidak hanya Allah tempatkan di pojok sana. Kalau hanya Allah tempatkan di pojok sana, niscaya kita akan rebutan duduk di sana. Kita tidak mau duduk di sini. Karena di sini tidak dapat oksigen. Tidak bisa menghirup oksigen dengan bebas, tidak bisa ambekan. Adanya hanya di pojok kanan, maka kita akan ke sana semua. Dempet-dempetan.
Lah bagi yang mata hatinya terbuka, tidak buta, dengan itu bisa mengenal Allah. Namun kalau mata hatinya tertutup, buta, sekalipun mata melihat, telinga mendengar, dia tidak akan bisa mengenal Allah dengan apa yang dilihat oleh mata di kepalanya, dengan apa yang dilihat oleh telinganya. Dia tetap akan kufur, tidak kenal Allah. Lah tadi tunagrahita, ya, tunagrahita itu kesulitan membaca. Ya tahu Ustaz, tunagrahita itu tuh punya kekurangan dalam hal membaca, tidak seperti anak pada umumnya, maka tidak bisa mengenal Allah. Niku kan menurut jenengan tidak bisa mengenal Allah dengan maksimal. Kalau mata hatinya melihat, tidak buta, sekalipun tunagrahita tidak bisa baca, dia akan kenal Allah. Caranya bagaimana? Maka Allah akan turunkan, ya, melalui cara-cara yang dikehendaki oleh Allah. Nah, sekarang tunagrahita, ada sekolah-sekolah khusus tunagrahita. Maka tempatkan anak-anak tunagrahita pada tempatnya sesuai dengan porsinya. Jangan ditempatkan anak-anak tunagrahita di sekolah-sekolah biasa, karena guru-gurunya tidak ada yang ahli untuk mengajari putra panjenengan yang tunagrahita tadi. Mohon maaf, karena di sekolah biasa itu, ya, biasanya tidak ada guru yang ahli ngajari baca. Yang ada lama-lama nesu nanti. Gurune ngajari tunagrahita, ki kok ora iso-iso. Gurunya tidak mau memahami bahwa si anak adalah tunagrahita. Maka Allah sudah turunkan tempat-tempat yang pas. Likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqalun. Tiap perkataan ada tempatnya, tiap tempat ada perkataannya. Kalau panjenengan serahkan anak yang tunagrahita ke sekolah-sekolah biasa, maka itu menyerahkan kepada tempat yang tidak ahli di situ, karena tidak ada keahlian. Yang punya keahlian ngajari tunagrahita memang adalah sekolah-sekolah yang khusus di situ mengajarkan tunagrahita. Tunagrahita bukan berarti tidak bisa hafal Quran 30 juz dengan mungkin, sangat bisa. Sangat bisa, dengan catatan ditempatkan pada tempat yang pas, yang memang di situ ahli dalam mengajari baca tulis, dalam mengajari tahfidz anak-anak yang memang berkebutuhan khusus. Kalau ditempatkan di sekolah-sekolah biasa, yang ada biasanya gurunya yang memang tidak punya keahlian untuk mengajarkan tahfidz kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tidak punya keahlian ngajarkan anak-anak baca tulis anak-anak yang berkebutuhan khusus, karena memang pendidikan yang ditempuh adalah untuk mengajari anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Nah, tempat-tempat khusus inilah hakikatnya Allah kirimkan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dengan itu lebih bisa mengenal Allah, dengan catatan mata hatinya tidak buta. Nah, kalau yang ngajari kita tidak pernah belajar tentang bagaimana cara mengajari anak-anak tunagrahita, kita hanya belajar bagaimana cara mengajari anak-anak dalam kondisi yang tidak berkebutuhan khusus, ya tentu kita akan kesulitan karena kita bukan ahli di situ. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadiri sa'ah. Jika satu urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Anak-anak tunagrahita diserahkan ke guru biasa. Ya, gurunya tidak punya kemampuan, maka ya bisa kemungkinan besarnya anak tetap tidak akan bisa baca bertahun-tahun, karena guru tidak punya kemampuan untuk ngajari itu.
Maka kalau ditempatkan di tempat yang memang berkebutuhan khusus dalam hal ini, misalkan tunagrahita tadi, ya insya Allah tidak butuh waktu lama anak bisa baca. Karena memang gurunya punya keahlian di situ. Ya maka kalau memang ibu qadarullah ditakdirkan oleh Allah karena yang terlahir tunagrahita, terima dengan ikhlas, terima dengan sabar. Jangan mengeluh kepada pemberian Allah, itu karunia besar Allah. Jangan mengeluh, oh kok anakku tunagrahita, oh kok anakku resoh moco, oh kok anak saya tunanetra, oh anak saya tunarungu tidak seperti anak lainnya. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ingat, kita menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini bukan sesuai keinginan kita, namun sesuai kebutuhan yang Allah ketahui yang ada pada kita. Kebutuhan itu yang akan bisa mendekatkan kita kepada Allah, membawa kita menuju keimanan dan ketakwaan. Kalau keinginan tidak akan bisa membawa kita menuju ketakwaan. Karena yang namanya keinginan biasanya landasannya adalah hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu la'ammarotum bisu, mengajak kepada keburukan. Namun sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan menurut Allah, bukan menurut kita. Kalau kebutuhan menurut Allah pasti baik, kalau menurut kita belum tentu baik. Kalau menurut kita, kita menginginkan anak yang normal, tidak tunagrahita. Namun ternyata Allah Maha mengetahui seandainya yang terlahir anaknya tidak tunagrahita, bisa jadi kita sombong lupa kepada Allah. Namun Allah lahirkan anak itu tunagrahita, dengan begitu kita bisa lebih dekat kepada Allah, ingat kepada Allah. Banyak kebaikan, al khairu khiratullah. Kebaikan adalah pilihan yang telah Allah pilihkan bagi hamba-hambanya yang beriman, yang bisa menerima dengan ikhlas, dengan sabar, dengan syukur apapun ketentuan dari Allah. Ya, ada lagi.